Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmu Karomah, NIM T 2019-1032 dari kelas A1 Angkatan 2019, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan karakter, sesuai dengan makalah saya yang berjudul Peran Sekolah Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian dan Karakter Anak. Indonesia tidak kekurangan orang yang pintar, tetapi Indonesia kekurangan orang yang jujur, kekurangan orang yang mempunyai amanah tinggi, kekurangan orang yang mempunyai akhlak mulia. Dengan segala perbedaan yang ada di Indonesia, tetapi Indonesia masih kekurangan orang yang mempunyai nilai toleransi yang tinggi. Tidak lupa, Indonesia juga kekurangan orang yang disiplin, terutama disiplin waktu. Saat melakukan janji temu, orang Indonesia seringkali terlambat, tidak sesuai waktu yang telah ditentukan. Tidak terasa hal ini terbawa jika orang Indonesia berada di luar negeri, sehingga orang Indonesia terkenal dengan budaya ngaretnya dan dipandang jelek oleh orang luar sana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mengatasi hal tersebut, atau bagaimana cara melakukan pendidikan karakter untuk menyiapkan generasi muda yang tidak mempunyai budaya-budaya tersebut atau karakter-karakter yang kurang baik, tetapi menyiapkan peserta didik untuk menjadi generasi yang mempunyai karakter yang baik, kepribadian yang baik, yang siap untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Hal ini dalam pendidikan karakter tidak hanya pendidik yang harus mendidiknya, tetapi juga dibutuhkan peran dari keluarga, orang tua. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang apa itu sekolah, peran sekolah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak, sekolah sebagai screening moral, sekolah sebagai tempat membentuk kepribadian anak, dan yang terakhir, bagaimana pengaruh sekolah dan juga keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Jadi, jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan karakter yang baik dan ingin mengetahui apa saja peran-peran sekolah dalam mendidik karakter, simak videonya baik-baik ya. Jangan di-skip, jangan dilewati. Semoga bermanfaat. Yang pertama, makna sekolah. Sekolah adalah tempat berlangsungnya sebuah proses pendidikan. Sekolah juga dapat diartikan sebagai lembaga formal yang secara sistematik melaksanakan program bimbingan. Bimbingan di sini terjadi pertukaran sebuah pengetahuan, yang dimana membuat peserta didik yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, yang awalnya tidak paham menjadi paham, yang awalnya tidak berpendidikan menjadi berpendidikan. Di dalam sekolah juga tidak hanya melakukan pertukaran pengetahuan secara kognitif saja, melainkan di dalam sekolah pendidik melakukan pendidikan karakter. Hal ini digunakan untuk mencetak generasi muda atau generasi yang akan datang membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik daripada saat ini. Dilakukannya pendidikan karakter ini sesuai dengan tujuan pendidikan sendiri yang berada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, di mana di sana tujuan pendidikan adalah mencetak generasi yang mempunyai akhlak mulia, mempunyai karakter yang baik, yang berguna bagi bangsa, mencintai bangsa ini. Sehingga sekolah mempunyai kewajiban untuk melakukan pendidikan karakter.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekolah adalah lembaga yang berfungsi sebagai wadah tempat bertukarnya pengetahuan baik dalam segi kognitif ataupun karakter, sehingga peserta didik akan memiliki sebuah pengetahuan yang baru dan menjadikan mereka yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, dan yang awalnya tidak paham menjadi paham. Dan juga yang awalnya tidak berpendidikan menjadi orang yang berpendidikan. Tidak hanya itu, sekolah juga memiliki tugas untuk memperbaiki serta memperhalus tingkah laku, kepribadian, dan karakter peserta didiknya. Pembahasan yang kedua, peran sekolah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak. Sebelum membahas tentang sekolah sebagai lembaga sosialisasi, tentunya kita harus mengetahui karakter itu apa, pendidikan karakter itu seperti apa, fungsinya bagaimana. Pendidikan karakter. Karakter mempunyai pengertian, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan, yang mana hal ini biasanya berdasarkan norma-norma agama, budaya, dan juga adat istiadat yang ada. Sedangkan secara etimologi sendiri, karakter dapat diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan antar individu. Setelah pengertian karakter, maka sekarang pengertian pendidikan karakter. Pendidikan sendiri sudah dapat kita pahami sebagai sebuah proses penanaman atau sebuah proses memberitahu sebuah pengetahuan. Sehingga pendidikan karakter dapat dimaknai dengan proses penanaman nilai-nilai perilaku yang luhur pada seseorang yang bertujuan agar orang tersebut memiliki karakter yang baik dan sesuai dengan norma agama, budaya, adat istiadat, atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Adanya pendidikan karakter ini tidak hanya untuk membuat peserta didik memiliki karakter yang baik dan luhur saja, melainkan menyiapkan peserta didik untuk meneruskan bangsa ini. Dengan adanya pendidikan karakter ini membuat peserta didik lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah yang akan datang dan membawa bangsa ini lebih maju dibandingkan dengan sekarang. Adanya pendidikan karakter ini sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Bunyinya, pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya tujuan pendidikan yang seperti itu, membuat sekolah mempunyai tugas untuk menanamkan karakter-karakter yang baik demi mencetak peserta didik sesuai dengan tujuan yang ada. Dari tujuan pendidikan nasional itu, satuan pendidikan mengidentifikasi 18 karakter untuk memperkuat tujuan pendidikan nasional tersebut. 18 karakter tersebut adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, semangat, kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Jika 18 karakter ini dimiliki oleh peserta didik, maka secara tidak langsung sekolah mensosialisasikan dan mencetak generasi muda
yang sangat unggul. Karena dengan adanya 18 karakter ini pada peserta didik akan membawa perubahan banyak bagi negeri ini. Setelah mengetahui tentang pengertian pendidikan karakter apa saja yang harus dimiliki oleh peserta didik, maka kita akan berlanjut ke subbab berikutnya, yaitu peran sekolah sebagai lembaga sosialisasi pembentukan karakter. Jika dilihat dari tujuan pendidikan, maka sekolah sebenarnya mempunyai peran sebagai perkembangan pribadi dan pembentukan kepribadian, transmisi kultural, integrasi sosial, inovasi, praseleksi, dan praalokasi tenaga kerja. Dari kelima peran sekolah ini, kita akan lebih fokus pada pembentukan pribadi dan karakter peserta didik. Sekolah sebagai salah satu agen sosialisasi memiliki peran penting untuk menanamkan kepribadian yang baik serta norma-norma dan aturan yang ada, baik di rumah, lingkungan masyarakat. Yang paling utama harus berasal dari lingkungan sekolah itu sendiri. Bentuk sosialisasi yang dilakukan sekolah bisa menggunakan berbagai macam. Cara yang pertama agar lebih mudah adalah dengan cara mensosialisasikan tata tertib yang ada di sekolah, yang mana seluruh warga di sekolah harus mematuhi tata tertib itu. Tidak hanya siswa. Karena apa? Karena seluruh orang yang ada di lingkungan sekolah merupakan sebuah tauladan untuk siswanya. Hal yang pertama harus dilakukan agar siswa menjadi disiplin adalah membuat guru itu sendiri disiplin. Hal ini disebabkan pada nyatanya banyak sekali guru yang tidak disiplin, menuntut peserta didik disiplin datang jam 7, tetapi guru sendiri datang terlambat. Hal ini harus segera dirubah. Pendidik harus datang tepat waktu sesuai dengan tata tertib. Jika tidak, pihak sekolah harus melakukan peneguran agar guru itu mau datang dengan tepat waktu. Karena seorang guru itu digugu dan ditiru. Artinya, sebagai contoh, sebagai role model bagi peserta didiknya. Penanaman karakter atau kepribadian kepada peserta didik lewat guru sebagai contoh adalah hal yang paling mudah, yakni dengan guru melakukan hal yang baik, sesuai dengan norma, melakukan apapun dengan sopan, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Karena tidak menutup kemungkinan seorang guru akan berinteraksi dengan peserta didik ataupun dengan wali peserta didik di luar sekolah. Dalam proses sosialisasi pendidikan karakter, sekolah dapat melakukan bimbingan, pembinaan, dan juga pengawasan. Yang pertama, bimbingan. Bimbingan ini bisa dilakukan oleh semua guru mata pelajaran, tidak hanya guru mata pelajaran PPKN, guru mata pelajaran agama, dan guru bimbingan konseling. Tidak hanya 3 guru ini yang harus melakukan bimbingan, tetapi seluruh guru yang ada. Maksudnya adalah semua guru tentunya harus berlaku baik atau sopan sesuai yang saya jelaskan tadi. Selain itu, setiap melakukan pengajaran, guru dapat menyisipkan sebuah nasihat atau sebuah cerita tentang motivator yang dapat mereka atau peserta didik ambil karakter-karakter yang baik sehingga memotivasi diri peserta didik untuk melakukan hal yang sama, untuk mempunyai karakter yang sama menjadi sukses seperti motivator yang diceritakan. Selain itu, bimbingan yang secara sederhana dapat dilakukan oleh setiap guru adalah memberikan tugas peserta didik untuk melihat bagaimana tanggung jawab setiap masing-masing individu. Lalu
melakukan atau membentuk sebuah kelompok kecil untuk membentuk karakter atau mau bekerja sama di setiap individu. Kenapa harus membentuk karakter kerjasama? Karena seperti peran sekolah tadi, menyiapkan pra-alokasi kerja. Maksudnya menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja. Di dalam dunia kerja, peserta didik tidak hanya bekerja sendiri, melainkan bekerja dengan tim. Jadi dibutuhkan karakter yang mau bekerja sama dengan orang lain. Setelah peran dari semua guru, peran lain yang dapat dilakukan khusus oleh guru mata pelajaran agama atau pendidikan agama Islam adalah menanamkan atau membiasakan kepada peserta didiknya untuk memulai segala sesuatu dengan berdoa. Hal ini agar membentuk pribadi peserta didik yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu, mengajarkan kepada peserta didik untuk rutin membaca Al-Quran agar senantiasa mengingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, guru pendidikan agama Islam dapat menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud, dan Al-Hakim. Sehingga dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang mukmin atau orang-orang yang baik adalah mempunyai akhlak atau budi pekerti yang baik. Akhlak yang baik itu seperti apa? Akhlak yang taat kepada agama, taat kepada orang tua, dan mempunyai sopan santun, taat kepada aturan-aturan yang ada. Akhlak ini sangat diperlukan karena manusia sebagai makhluk sosial akan berinteraksi dengan orang lain, sehingga akhlak ini berfungsi untuk mengatur sikap atau perilaku kita terhadap orang lain dalam hal bekerja sama atau berinteraksi dengan siapapun. Terutama ada akhlak untuk berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Tidak boleh berkata kasar, harus berbicara secara halus, tidak boleh dengan nada tinggi. Sehingga akhlak ini termasuk karakter yang sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik. Sosialisasi yang kedua adalah lewat pembinaan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sekolah atau di dalam kelas saat proses pembelajaran, guru lebih fokus menjelaskan tentang materi terkait dengan pengetahuan saja. Sangat jarang guru-guru tuh menjelaskan tentang karakter atau penanaman pendidikan karakter, penanaman bagaimana karakter yang baik. Jikapun ada, pasti hanya sangat jarang. Salah satu cara yang tepat melakukan pembinaan karakter itu sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, sebagai guru, sebagai model atau role model peserta didiknya, sehingga jika guru menginginkan peserta didik disiplin, maka guru harus disiplin. Jika guru menginginkan anak-anaknya tertib, maka guru juga harus tertib. Dalam pembinaan ini, guru dapat melakukan pendekatan kepada anak-anak yang dirasa mempunyai karakter yang kurang baik, sehingga guru dapat melakukan pembinaan secara pribadi, melakukan pendekatan bagaimana menasehati anak itu seharusnya bagaimana. Jika sudah tidak bisa melakukan pendekatan secara seperti itu, guru dapat menyerahkan kepada bimbingan konseling dari BK sekolah, sehingga pembinaan dilakukan oleh BK. Jika BK sudah melakukan pembinaan tetapi masih dirasa kurang tentang anak tersebut, maka dari pihak BK dapat memanggil orang tuanya untuk berdiskusi bagaimana sih cara untuk melakukan pembinaan pada anak ini. Cara yang paling tepat itu seperti apa? Hal ini pasti banyak pertanyaan di kepala kalian.
satu sekolah kan banyak. Bagaimana melakukan pembinaan secara personal? Pembinaan ini bisa dilakukan kepada anak-anak yang khusus, maksudnya yang dirasa memang perlu melakukan pembinaan secara khusus, ataupun anak-anak yang dengan kemauannya sendiri datang untuk melakukan konseling atau bertukar pikiran dan meminta nasihat. Pembinaan di sini juga dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan pelajaran agama. Maksudnya di sini dengan cara 1 minggu 1 kali melakukan kajian atau pengajian, 1 minggu 1 kali melaksanakan membaca Al-Quran bergantian secara 1 kelas, ataupun secara bergantian di jadwal, ataupun semua melaksanakan sholat duhur berjamaah. Selain memaksimalkan fungsi pelajaran agama, pihak sekolah juga dapat memaksimalkan fungsi dari pelajaran PPKN, yang mana untuk mensosialisasikan pendidikan karakter ini kepada peserta didik. Lanjut ke subbab berikutnya, yaitu sekolah sebagai screening moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat, istiadat. Sedangkan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral berarti baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan yang lain sebagainya. Sehingga moral dapat diartikan sebagai sebuah sikap kewajiban yang mana hal itu diatur oleh masyarakat ataupun sudah menjadi adat istiadat dalam suatu daerah. Dengan kata lain, moral adalah sikap untuk mematuhi aturan secara tidak tertulis di dalam suatu daerah tersebut. Jika sudah berbicara moral, maka rasanya sangat miris melihat moral-moral yang ada dalam diri peserta didik saat ini. Bisa kita simak video berikut bagaimana moral-moral peserta didik pada sekarang-sekarang ini. Dari beberapa artikel di video barusan, kita dapat melihat bagaimana sih moral peserta didik saat ini. Sungguh miris, banyak peserta didik melakukan pembulian, banyak peserta didik melakukan tindak kekerasan kepada temannya sendiri ataupun tidak sopan terhadap gurunya. Hal ini harus segera dilihat dan ditangani oleh pihak sekolah, di mana sekolah sebagai tempat penyaringan moral atau screening moral. Sekolah harus melihat di antara banyak peserta didiknya, siapa yang mempunyai moral yang baik dan siapa yang mempunyai moral kurang baik atau amoral. Hal ini dilakukan untuk segera memperbaiki anak-anak yang kurang bermoral menjadi bermoral. Karena dalam suatu kehidupan sebagai manusia, kita harus taat akan aturan. Dalam agama pun sudah dijelaskan bahwa kita juga harus taat dalam aturan pemerintah, aturan agama dan aturan masyarakat. Tentunya aturan-aturan yang baik. Dalam proses screening moral ini, diharapkan sekolah tidak hanya menyajikan teori-teori tentang apa itu moral, bagaimana itu moral yang baik, tetapi sekolah harus melakukan sebuah tindakan untuk mencegah anak-anak atau peserta didiknya agar tidak mempunyai moral yang kurang bagus atau amoral. Sehingga peserta didik yang sudah bermoral tidak ikut terbawa ke arus peserta didik yang tidak bermoral.
Sekolah dapat melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi perubahan bahkan kehilangan moral peserta didik. 1. Menanamkan sikap gotong royong, kerjasama dalam menyelesaikan tugas kebersihan, ataupun berdiskusi tentang materi yang sulit. Ingat, berdiskusi, bukan saling mencontek. Kedua, menumbuh kembangkan nilai Pancasila pada diri peserta didik. Hal ini dilakukan agar peserta didik mau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, maka peserta didik akan mempunyai moral yang baik. Yang ketiga, guru agama lebih memaksimalkan dalam mengajarkan dan menanamkan nilai keagamaan kepada peserta didik. Nilai agama sudah jelas mempunyai aturan-aturan dan akhlak yang baik, sehingga dengan memaksimalkan pengajaran agama, dengan memaksimalkan peran guru agama di sini dapat membantu mencegah kehilangan moral bagi peserta didik. Keempat, memberikan informasi untuk peserta didik agar dapat menyeleksi tentang budaya barat yang masuk ke Indonesia. Dengan maksudnya di sini pada area teknologi atau globalisasi saat ini banyak budaya-budaya negara asing masuk di Indonesia, sehingga terkadang budaya-budaya tersebut membuat kita menjadi kurang bermoral, sehingga sekolah ataupun guru harus menginformasikan bagaimana sih cara memfilter budaya-budaya asing itu agar tahu yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tentu saja dengan tidak melupakan budaya Indonesia sendiri. Kelima, guru seni dapat sering mengenalkan aneka ragam budaya Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali atau ragam budaya yang ada, sehingga hal itu dapat dimasukkan atau dapat diajarkan kepada peserta didik. Dengan mengetahui budaya-budaya tersebut, peserta didik akan lebih mencintai budaya sendiri dan tidak terbawa arus globalisasi dan menjadi tidak bermoral. Nah, mari kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu tentang peran sekolah dalam membentuk kepribadian peserta didik. Kepribadian sendiri adalah susunan sistem psikofisik yang dinamis dalam diri individu yang unik dan mempengaruhi penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kepribadian itu biasanya dianggap sebagai kualitas perilaku seseorang yang tampak dalam melakukan penyesuaian diri dalam lingkungannya. Kepribadian ini awalnya dibentuk dari kebiasaan atau pengaruh dari lingkungan. Tentunya awal di mana terbentuknya kepribadian adalah lingkungan keluarga, lalu di lingkungan sekolah, sehingga sekolah mempunyai peran untuk membentuk kepribadian peserta didik agar mempunyai kepribadian yang baik, agar mempunyai kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia tadi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk menumbuhkan kepribadian yang baik. Di sini saya lebih fokus untuk membentuk kepribadian yang cinta tanah air, mau bekerja sama dan mampu bertoleransi dengan perbedaan yang ada di Indonesia. Ketiga hal ini itu saling berkaitan, yang mana untuk mencintai tanah air kita juga harus mencintai setiap perbedaan yang ada. Dan untuk mau bekerja sama kita tidak boleh membeda-bedakan setiap budaya atau setiap lapisan masyarakat, sehingga kita harus bekerja sama dengan semua orang dan mampu bertoleransi dengan perbedaan yang ada di Indonesia. Maksudnya kita itu harus bertoleransi terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia, yang mana di Indonesia banyak sekali budaya yang ada, serta agama-agama yang berbeda-beda. Kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi agar Indonesia menjadi negara yang maju. Hal-hal yang dapat guru lakukan untuk menumbuhkan ketiga kepribadian tersebut
adalah pertama, menceritakan sejarah dan memberikan informasi tentang sumbangan minoritas kepada kelompok. Maksudnya, kita harus mau menjelaskan bagaimana sih sejarah dulu, tidak membeda-bedakan, mau berjuang bersama hingga akhirnya meraih kemerdekaan, dan menjelaskan sumbangan-sumbangan minoritas kepada kelompok. Kedua, pemberian informasi, memberikan informasi tentang hakikat dan perbedaan. Maksudnya itu setiap individu itu memiliki perbedaan bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena lingkungan masyarakat atau budayanya, sehingga kita harus menerima dan mau bertoleransi. Ketiga, mengajak untuk bergaul tanpa pemilih. Maksudnya kita tidak boleh memilih teman karena harta, karena tahta, ataupun karena wajah, kulit, dan yang lain sebagainya. Apalagi bahasa. Semua yang ada di Indonesia menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita berdasarkan bahasa atau tempat asal mereka. Keempat, membentuk kelompok secara acak. Dengan guru membentuk kelompok secara acak dan objektif, maka nanti tidak akan tercampur antara kelompok kaya dengan kelompok sederhana, ataupun kelompok berkulit putih dengan kulit hitam. Secara tidak langsung mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka. Sehingga di sini terbentuk dua kepribadian, kerjasama dan kepribadian bertoleransi. Kelima, bertukar peran. Maksudnya kelompok mayoritas bertukar peran dengan kelompok minoritas. Hal ini dapat dilakukan oleh guru seni untuk memainkan sebuah drama, sehingga kelompok mayoritas ini merasakan bagaimana peran minoritas, dan pada akhirnya nanti kelompok mayoritas ini mengerti bagaimana sih peran minoritas itu, dan mereka akan lebih menghargai peran-peran agar lebih menghargai bagaimana sih kelompok minoritas itu. Jadi tidak melakukan perbedaan-perbedaan atau membandingkan lagi. Nah, kita sampai kepada subbab terakhir, yaitu pengaruh atau peran sekolah dan keluarga terhadap pembentukan karakter anak. Pengaruh sekolah. Sekolah tidak hanya terdiri dari seorang guru saja, melainkan terdiri dari beberapa susunan. Ada kepala sekolah, komite, petugas administrasi, guru, dan juga siswa. Dalam hal ini, semua yang ada di dalam sekolah memiliki pengaruh untuk menanamkan atau pembentukan karakter kepada anak. Yang pertama, pengaruh dan peran kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai kepala atau pimpinan dari sekolah tersebut, sehingga mempunyai pengaruh yang besar. Pertama, kepala sekolah dapat menentukan visi misi yang dapat membentuk kepribadian peserta didik. Maksudnya, dengan visi misi yang pertama, maka semua anggota sekolah akan berusaha untuk mencapai visi dan misi yang telah dibuat, sehingga pembuatan visi misi oleh kepala sekolah ini dirasa penting dalam membentuk karakter baik peserta didik ataupun untuk pendidik melakukan tugasnya. Dalam proses membentuk kepribadian peserta didik, tidak hanya membuat visi misi, tetapi kepala sekolah juga harus menerapkan visi dan misi itu melalui peraturan sekolah yang ada dan melalui guru-guru yang bertugas sebagai pendidik, mengawasi guru-guru yang mungkin berperilaku kurang baik ataupun kurang disiplin agar memberikan contoh yang baik, mengevaluasi setiap pekan sekali tentang kesulitan apa yang dihadapi pendidik dalam menanamkan kepribadian pada peserta didik. Dan terakhir, mengizinkan ekstrakurikuler yang dapat membentuk kepribadian peserta didik. Di sini contohnya ada pramuka dan juga ada paskibra dan juga palang merah remaja.
Komite dan petugas administrasi dapat membantu peran dan pengaruh kepala sekolah dengan cara mengawasi pendidik ataupun peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib. Tidak hanya peserta didik yang dihukum saat melanggar peraturan, tetapi pendidik juga harus dilakukan hal yang sama agar memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Bagaimana peserta didik mempunyai kepribadian yang baik jika pendidiknya melakukan hal yang kurang baik? Peran guru dalam pengaruh ini sudah dijelaskan dari awal, yaitu memberi contoh nyata atau sebagai role model. Selanjutnya, memberi contoh nyata bahwa karakter yang baik itu seperti apa. Terus menceritakan kisah motivator dan bagaimana karakternya sehingga dapat memotivasi siswa untuk mempunyai karakter yang baik seperti motivatornya dan sukses. Yang terakhir, melakukan kegiatan mengajar yang dapat melatih karakter atau kepribadian peserta didik. Banyak kok kegiatan mengajar yang dapat melatih, misalkan melakukan kerjasama, melakukan penelitian bersama, berdiskusi, dan yang lain sebagainya. Yang terakhir adalah peran dan pengaruh keluarga dalam pembentukan karakter peserta didik. Dalam hal ini, keluarga adalah sebagai orang yang pertama kali mengenal peserta didik dan orang yang pertama kali akan mengajarkan segala sesuatu ke peserta didik seperti berjalan, berbahasa, berbicara, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan dari orang tua merupakan fondasi awal untuk terbentuknya karakter peserta didik. Karakter peserta didik yang baik ataupun jelek awal mulanya berasal dari didikan orang tuanya, yang mana sebagai fondasi, sehingga nanti saat di sekolah, guru atau pendidik dapat mengembangkan karakter tersebut agar siap menjadi penerus bangsa yang baik. Peran orang tua dalam membentuk kepribadian anak dapat dilakukan dengan cara: pertama, kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anaknya. Mencintai dan menyayangi ini tidak hanya berupa materi, tapi lebih kepada berupa tindakan. Kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak. Maksudnya itu saat belajar ataupun mengajari sesuatu, orang tua itu harus menjaga ketenangan anak, tidak membuat anak stres ataupun yang lain sebagainya. Ketiga, saling menghormati antara kedua orang tua dan anak. Meskipun orang tua dan anak sangat dekat, tetapi masing-masing mempunyai privasi. Keempat, mewujudkan kepercayaan. Maksudnya tidak hanya sebatas kata, "Iya, ibu percaya ke kamu", tapi harus mewujudkan rasa kepercayaan itu kepada anak. Kelima, sering berkomunikasi antara kedua orang tua dan anak. Maksudnya itu saling bertemu, saling bercerita, dan yang lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah orang tua merupakan contoh nyata untuk anaknya. Kadangkali banyak orang tua yang pemarah, suka berbicara keras, maka secara tidak langsung anak mereka akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang tuanya, sehingga orang tua harus membiasakan atau melakukan hal-hal baik agar anaknya mencontoh hal tersebut. Ada beberapa hal contoh yang dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga dan membangun kepribadian yang baik bagi peserta didik ataupun anak. Yang pertama, membiasakan anak bangun pagi, mengatur tempat tidur, dan berolahraga. Dengan bangun pagi dan mengatur tempat tidur itu merupakan kewajiban, mengajarkan kewajiban kepada anaknya. Membiasakan anak mandi dan berpakaian bersih. Membiasakan anak turut membantu mengerjakan tugas-tugas rumah. Keempat, membiasakan anak mengatur dan memelihara barang-barang yang dimilikinya, termasuk menempatkan barang pada tempatnya lagi setelah dipakai.
Keenam, membiasakan anak pamit jika keluar rumah. Ketujuh, membiasakan anak mengucap salam saat keluar rumah dan pulang ke rumah. Mengingatkan dan menyuruh anak untuk melaksanakan ibadah, baik sendiri maupun berjamaah. Lalu membaca Al-Quran, menerapkan musyawarah dan mufakat dalam keluarga, sehingga anak itu dianggap di dalam keluarga, tidak hanya sebagai hiasan. Dalam membuat keputusan, anak ditanyai pendapatnya bagaimana. Membiasakan anak bersikap sopan santun kepada orang tua dan yang lebih tua. Hal ini dilakukan agar anak saat berinteraksi dengan siapapun yang lebih tua agar tetap sopan dan santun. Dengan dilakukannya beberapa kegiatan yang sudah disebutkan tadi dapat membantu untuk membangun kepribadian anak yang baik. Meski awalnya anak-anak akan merasa terpaksa, namun lama-kelamaan menjadi terbiasa. Hal ini agar anak-anak mempunyai kebiasaan dan kepribadian yang baik demi membuat Indonesia lebih maju. Karena peserta didik saat ini ataupun mahasiswa saat ini merupakan generasi penerus bangsa yang akan mendatang. Bagaimana kemajuan bangsa Indonesia nanti berada di tangan peserta didik dan mahasiswi saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh membenci orangnya, tetapi tidak boleh membenci opininya. Terima kasih.